Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak pejabat, wali kota, Pak Bupati, wali kota ya Pak ya, Pak pejabat wali kota jadi wali kota yang tanpa pilihan, kocokan. Jajaran Forkompinda, Pak Dandim, Pak Kapolres, sahabat saya Komandan Batalion Biro gini 411 Letkol Adi, nanti wong emang gak berani naik panggung, serta bapak-bapak pejabat lain yang saya hormati. Ada juga Pak anggota DPR, Pak Mujib, panitia penyelenggara kegiatan malam hari ini, Mas Anton Sirgan, sisa-sisa remaja gagal otak, beliau Medan, saya Jawa, tapi saya juga punya marga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kalau bapak ibu yang hadir ini rata-rata marganya adalah si lupa hutang. Serta bapak ibu warga masyarakat Salatiga rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, ada kuda minumnya susu. Selamat kembali berjumpa dengan Gus Miftah, para presiden, para pendosa. Hai orang Salatiga, I love you. Malam hari ini kita hadir di acara tasyakuran. Saya sering mengatakan, bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki, goblok. Hanya ada dua hal di dunia ini yang boleh membuat kita iri. Di dunia ini hanya ada dua perkara yang boleh kita iri karenanya. Yang pertama adalah orang kaya yang hartanya dihabiskan untuk sedekah. Kemudian yang kedua adalah orang alim yang waktunya dihabiskan untuk mengajar. Di luar itu nggak usah diirani. Soal pangkat dan jabatan, banyak orang yang iri dengki karenanya. Maka banyak orang yang mati-matian mengejar jabatan di dunia. Kalau memang Allah belum kasih, nggak bisa. Kalau Allah kasih, nggak nyalon jadi. Lagi bocah nggak nyalon jadi. Ada juga gubernur yang nggak pernah dipilih, Gubernur Akmil, Gubernur Lemhanas, Akpol,
Maka seolah-olah kita diingatkan apa? Gus Dur dulu pernah mengatakan begini, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Wawancara Kick Andy, Gus Dur ditanya, kan sekarang kalau orang itu mau nyalon presiden habisnya triliunan. Gus Dur ditanya, Gus Dur, Anda jadi presiden dulu modalnya apa? Dijawab, modalnya dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais, kata Gus Dur. Sehingga ketika beliau kemudian diturunkan di tengah jalan, ratusan ribu pasukan berani mati geruduk Jakarta. Gus Dur mengatakan nggak usah. Kenapa? Karena beliau punya prinsip, jangan mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi Gus Dur membuktikan apa? Orang yang tidak punya ambisi, ketika Allah kehendaki jadi. Walaupun teori Gus Dur itu, mohon maaf, membuktikan bahwa teorinya Joyoboyo itu salah. Artinya salah, tidak semuanya tepat. Walaupun tidak secara keseluruhan juga salah. Karena Joyoboyo mengatakan Presiden Indonesia rata-rata belakangnya hurufnya O. Gus Dur nggak ada O-nya. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo. Makanya Pak Amin Rais nggak akan pernah jadi presiden. Karena kalau namanya dikasih O jadi nggak asik. Amin Raiso. Mau kandaki? Nggak bahaya kah? Hurra masalah cah kendel. Nah, Gus Dur membuktikan kepada kita, kalau memang sudah jatahnya pasti dapat. Itulah kemudian yang dimaksud ketika Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Kanjeng Sunan Ampel, bertemu dengan Kanjeng Sunan Muryo dalam satu majelis. Mereka bertiga multaqo, pertemuan tiga wali. Kayak besok ini saya tanggal 29 jadi panitia multaqo ulama dunia, dihadiri oleh 60 negara di Pekalongan atas undangan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karena beliau adalah merupakan ketua ulama sufi sedunia. Besok kita akan membuat acara tanggal 29 yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi dengan Ketua Panitia Pak Menhan Prabowo Subianto, saya sebagai panitia. Itu namanya multaqo. Ini multaqo tiga wali, Pak pejabat. Begitu mereka ngumpul dikasih suguhan, ada kopinya. Teori untuk mendekatkan kopi yang jauh Pak Bupati. Tapi kok wis adem ya. Mosok sing ngundang tuan rumah pengusaha top gawe kopi ra kuat. Ton kopi ngadem ton. Revisi. Ganti. Adem ton. Kopinya adem. Sing panas, Cok. Makanya jadi pejabat wali kota itu begitu juga Pak pejabat. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Lah wes kelangan biasanya baru kerasa. Makanya kamu belajar dari Mas Anton, anak-anak muda. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena berangkat dari karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Ya, siapa tahu selesai pengajian Mas Anton langsung nikah dengan personil Kasimah. Anak Kasimah ada yang jomblo apa enggak? Oh banyak. Tapi mohon maaf, Mas Anton tidak selera dengan perawan, seleranya janda. Anton lah rapi karo rondo ton. Ibarat naik kuda nggak perlu diajari, lari sendiri selesai.
Anton langsung jawab cuaks. Ketika mereka bertiga ketemu disuguh satu hidangan luar biasanya. Menurut tiga wali nama hidangannya ini beda-beda Pak Wali. Menurut Kanjeng Sunan Kalijogo nama makanan ini adalah Satrio Munjung. Menurut Sunan Muryo nama makanan ini adalah dadar gulung. Tapi menurut Sunan Ampel nama makanan ini adalah enten-enten. Saya tanya sama Habib Lutfi, bah pernah dengar cerita ini benar apa salah? Yang namanya hikayah itu bisa benar bisa tidak, tapi minimal ada pembelajaran. Maka saya berani cerita, dan akhirnya kopinya datang juga. Ben cepet diuncalke lho. Sing rada adem nggih Pak Wali Kota wae. Supaya tidak menyanyiakan rakyat, jangan sampai rakyat hatinya dingin gara-gara kamu Pak Wali. Adekmu kotor toh? Oh mati, ya mati. Pikir ketumpahan kopi ya. Tapi inilah hebatnya Anton. Sekelas Anton berani ngundang Gus Miftah, pejabat wali kota Salatiga belas. Sanggon-gon melu pengajian, aku mau numpang. Iya tapi Wis numpang, lak nyalami kosongan. Di dunia ini Pak Wali hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Tambah satu lagi, Bandungan. Ya aku ya ini Bandungan ya apa-apa. Saya tadi sore pengajian di Batang, dekat dengan lokalisasi Penundan. Saya tanya di situ, ada berapa mbak-mbak PSK yang ada di sana? 500 orang Gus, semuanya saya belikan mukena. Untuk apa Gus? Ya sholat, ibu lemek tak ajar ya. Jadi bagi 500 mukena. Kemarin sebelum Ramadan saya pengajian di Pasuruan Gang Sono Tretes, lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Saya bagi 580 mukena. Dan ternyata subhanallah Ramadan mereka tidak pulang, akhirnya sholat taraweh berjamaah di lokalisasi menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Luar biasanya habis taraweh kerja lagi. Saya tanya, kok kerja lagi? Lagi mana bah kita butuh THR? Oh ya wes, aku katakan nih, payu apa orang? Alhamdulillah bah payu. Kok bisa nggih bah berkah Ramadan? Aduh, kiri ya. Salon-alon. Saya tuh seneng Mas Anton bagi-bagi mukena untuk, makanya saya nyetok banyak untuk mbak-mbak klub malam lokalisasi. Sak gua lah galakku ngomong lonte di panggung Pak Wali. Saya nggak pernah ketemu mereka nyebut lonte. Demi Allah, kan nggak mungkin saya pengajian para lonte rahimakumullah. Nggak mungkin. Iya ngono wong desa ndelok drone malah ndelok ngop. Kamu biasa-biasa aja. Biar gambarnya itu artistik malah. Ketiban drone malah merongos cangkem. Ini apa? Udah kenal ini. Mas drone, ini masih drone. Itu lepas selawatan, gue tuh ya. Oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau cerita, jenengan gak usah iri sama orang yang punya duit kayak Mas Anton gitu. Ini anak ceritanya soalnya. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muryo, Kanjeng Sunan Ampel. Kalau Sunan Kalijogo ini yang paling populer di Jawa Tengah karena beliau merupakan guru dari Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo yang jumeneng noto di Kerajaan Pajang. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, Raden Patah. Raden Patah itu Pak Wali, itu mbah saya nomor 17. Mbah saya nomor 18 Prabu Brawijaya V. Mbah saya nomor 16 Sultan Trenggono. Mbah saya nomor 15 Panembahan Wirasmoro. Mbah saya nomor 14 Susunan Praworo.
Mbah saya nomor 13 Raden Demang 1, nomor 12 Raden Demang 2. Mbah saya nomor 11 Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Mbah saya ke-11 namanya Anom Besari di Caruban. Mbah saya ke-9 namanya Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya V. Mila lah ganteng ya wajar. Nah karo wali kota ya aduh. Ganteng aku, sugih aku. Aku ngomong sugih iki supaya wali kotane ora pekewo larang nyangoni aku. Tak arep-arep nganti lebaran monyet ya ora teko. Menjabat sampai tahun kapan, Pak? Sampai 2024 masih ada kesempatan 1 tahun larang ngundang yang jangan kebangetan no jangan dia. Ngomong undang Pak, undang kemari cangkeme rondo. Yang saya bahas bukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sudah banyak cerita kita tentang Sunan Kalijogo. Di murid Joko Tingkir. Lucu nih pejabat Indonesia tuh begini. Pak Mujib DPR di tangan dan. Pejabat-pejabat Indonesia tuh kalau disuruh sowan ziarah Kanjeng Sunan Kudus itu pada nggak berani. Senengnya ziarah neng Kalijogo. Lah saya itu bertanya-tanya kenapa? Karena ternyata ada pemahaman yang salah. Sunan Kalijogo itu makamnya laris. Drone dok nih disini tajan kok ya pas selawatan. Ganggu. Saya tak gebuknya ben cepat. Meningkat. Coba jenengan bayangin ya Pak. Drone cuma 1 itu aja bisa melihat sekian ribu orang. Bayangkan bagaimana dengan malaikat Raqib Atid. Gak akan bisa lepas. Drone 1 aja kayak gitu. Malaikat penghitung hujan tuh jarinya itu ada jutaan. Lah demikian juga dengan malaikat Raqib dan Atid. Maka nggak ada yang lepas. Jadi kalau kita ngomong aku delik-delik menerakonangan sopo sing kondo. Hati-hati dengan jari jemarimu. Aku ini sing jengkel Pak. Facebook jamaah saya follower janda umur 60 tahun. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Rondo 60 tahun. Mau tak pakai si Anton lah. Antonnya mau dari dhisik tapi. Dari so Anton keracunan kok. Susu kadaluarsa. Akhirnya kalau jawab, ada nggak yang mau jadi imamku? Tak jawab, ada Mbah. Sinten Gus Israel lah. Ya mana? Sudah tahu bila imam. Sunan Kalijogo itu dua murid Joko Tingkir. Kenapa makamnya laris? Karena dianggap mampu menjadikan Joko Tingkir orang hebat. Sementara Sunan Kudus kenapa makamnya jarang diziarahi? Karena dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Ini salah. Yang gagal itu bukan Sunan Kudus tapi ndableke Arya Penangsang. Ojo mau salahke guru nih, salahin muridnya. Lah kemarin gara-gara muncul lagunya Joko Tingkirnya si Percil itu akhirnya Joko Tingkir jadi naik walaupun kontroversi karena dianggap menghina Joko Tingkir ngombe dawet. Kalau saya enggak, karena justru lagu itu menjaga kearifan lokal. Kenapa Joko Tingkir ngombe dawet? Karena waktu itu adanya cuma kopi degan sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe mixui lah salah. Atau Joko Tingkir beli roti di Mr. Peace lah udah mana. Terus Joko Tingkir ngombe boba. Ngombe dawet dianggap menghina ya gue bakal didemo karo bakul dawet sa Indonesia. Pak Wali lanjut tindak dari Purworejo ke Kebumen itu melewati jembatan Butuh. Di situ ada bakul dawet terkenal. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Singkatannya jembatan Butuh. Ya singkatannya ya kuwi. Masuk terus ke ngomong miring ngopo jengke sakarep mude. Nah makanan ini sing kula bahas dawuh Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa kok umpamane 4 tahun Mr. Peace kok gede? Kok rezekine akeh?
Ana jawaban nih Mas Anton. Mila lah gue pengen tambah pinter ya tiap tahun ngundang aku. Tapi wali kotanya wis ra iki sih so. Golek jadwal yang angel umum ya Mas Anton. Sing golek jadwal nganti mumet ndase. Makanya kemarin Pak Kiai ngapunten, tanggal 1 Agustus itu kan Pak Jokowi mesti gawe istighosah di Istana Negara. Saya termasuk yang setiap tahun diundang. Belas aku atau mangkat. Pak praktek telepon saya, Gus, ini tahun-tahun terakhir Pak Jokowi di istana loh, kok mesti nggak berangkat? Mas, gue ngundang baru aku 2 minggu yang lalu. Jadwalku hari ini tanggal 1 Agustus ada 4 lokasi di Kendal, Demak, Pati. Umpama tak tinggal ning Istana Negara, lah aku dipisu wong Pantura. Kalau nggak mau salaman dengan Pak Presiden, saya tak ngurusi rakyat jelata. Toh saya sudah sering ceramah di hadapan Presiden. Mungkin kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi yang pecinya NU, Pak Wali Kota, kita doakan masuk surga. Pecinya ada saja. Lumayan. Pecinya sama surga gini. Sesuk lah ngundang ngaji ya, aku ning surga tak goleki lah ora jarke wae. Miturut Kanjeng Sunan Ampel, daharan menika dipun wastani enten-enten. Dipun tangleti kalian Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan, punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Jawabannya niku di luar nalar, di luar nurul lah. Tak boleh saat ini di luar nurul, di luar nurul. Tukang syutingnya gua ya. Hai. Ada di mana nih awak mana kameramu goblok malah malu ngene. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jawabane Sunan Ampel ditakoni enten-enten sing diwaca ayat niki. Kanjeng Sunan Kalijogo tanglet. Maksudnya napa Kanjeng Sunan? Enten-enten kuwi artine titiwanci. Kalau bahasa Al-Qur'annya ajal. Dipun tangleti. Bukankah ajal itu kematian? Oh, tidak. Ajal itu ternyata artinya titiwanci. Kalau sudah datang saatnya. Bentuknya apa? Macam-macam. Pangkat, jabatan, jodoh, rizki, termasuk kematian. Itu nggak bisa diajukan, nggak bisa diundurkan. Contoh pangkat dan jabatan. Orang mau nyalon keluar berapa miliar pun, kalau Allah belum mengendaki, nggak bisa. 80.000 amplop, satu amplop isinya 20.000. Ketangkep KPK. Ada yang begitu Pak Mujib? Ada, 2019. Saya sebagai rakyat tersinggung. Suara rakyat 5 tahun hanya dihargai 20.000. Sementara kemarin saya ke Bandungan, PSK yang paling murah 1 jam 200.000. Ayo, kowe. Kok ngerti aku kiai ini lonte kok ngerti kepriye? Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Sementara PSK paling murah 1 jam 200.000. Berarti lebih mahal PSK dibandingkan suara rakyat. Hidup PSK. Malu kita itu. Tapi kalau Allah nggak mengendaki Pak, ketangkep KPK Pak, bersama 80.000 amplop yang mau disuapkan kepada rakyat. Jamaah dewi ini kayak nyuwun sewu arep didalili ar-rasi wal murtasi finar. Wis ora gagas. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Orang gagas. Ayo ibu-ibu sholat tiga, Anda pilih mana? Nyogok napa disogok? Pangkat jabatan gak bisa. Saya tuh punya temen nyalon bupati, habis 50 miliar nggak jadi. Nggak nyalon, jadi PJ. Wong ya teko.
Jura tau nyangoni aku. Ya maklum PC kok. Umpama nyalon malah ra dadi, orang di modal kok. Pensiun masih berapa tahun Pak Wali Kota? Masih 7 tahun. Ya sama ngerti sok bar dadi wali kota Solo Salatiga jadi sekda provinsi Jawa Tengah. Salaman, tambahi. Pak Wali Kota lagi pilihan Pak, lagi ini lah pilihan Pak, menangan nih Pak. Niki loh, pangkat jabatan nggak bisa Pak. Saya mau cerita nih Pak Wali, tapi ini bukan kampanye betul nopo. Kita tuh boleh berbeda tapi nggak boleh bermusuhan. Capres moro gen pulau. Saya moro Pak Prabowo ini, semua boleh. Gus, kula di calon presiden mangewangi. Nggih, besok kalau saya presiden, Gus Miftah saya minta jadi menteri agama. Wah, Miftah menteri agama. Saya paling seneng wali kota Salatiga ngundang gratisan. Aku jadi menteri agama. Saya bilang, Pak Prabowo silakan nanti nyapres. Nggak usah saya jadi menteri agama Pak. Kenapa Gus? Banyak orang pengen jadi pejabat. Saya tahu diri. Saya lebih nyaman ngurusi jamaah pengajian sing kelosotan tanpa tikar. Sing kelosotan tanpa tikar tak dongake mulai pengajian little body. Sini gatel kelebon body. Orang rambung wis sama. Aku rasa jadi menteri agama Pak Prabowo tak ngaji karo rakyat kecil kula pun seneng. Jenengan dari presiden monggo. Aku rasa jadi menteri agama. Kalau ya pantes Pak Wali. Menteri agama. Waduh repot. Kalau tahu di mana Gus ada itu jabatan lowong komisaris BUMN Sora. Kalau tak ngaji mau. Saya tidak mau kemerdekaan saya dengan jamaah hilang gara-gara saya menjadi menteri agama. Nggih napa mboten Pak? Masih ngoten iki. Kelosotan kali kanca-kanca nunggu ning ngarep tungkae selonjor iki alah orang rumangsane tungkae meletek-meletek to tukang syutingnya Al Kacang ya aliran kata congklang orang iso Pak gak bisa dipaksakan. Makanya kalau ada tentara polisi datang ke pondok saya, Gus kan Gus Miftah dekat dengan Panglima TNI, Gus Miftah dekat dengan Kapolri, sampaikan dong kita minta jabatan. Wis terus ngemis syukuri wae. Kayak kemarin tentara polisi datang ke tempat saya, Gus tentara kayak kami gajinya kecil, polisi kayak kami gajinya kecil. Kowe iki syukuro sing mau delok aja dhuwurmu, sing mau delok aja Anton tapi deloken banser. Cilik-cilikmu tentara karo polisi duwe gaji lah banser banser ki makhluk istimewa tak kandhani ketoke keluntang-kluntung ya iso rapi ya bojone ya meteng malah anake kadang-kadang ngomongke lha lak banser anake kok iki lumrah Pak Wali Kota hiburannya mau kelon kok ngono kuwi anake ya iso mondok mosok ke tentara polisi duwe gaji kok sambat wae nggih napa mboten. Tapi bagaimanapun banser lebih hebat daripada TNI dan polisi. Buktinya apa? Banyak SK-nya TNI sama polisi masuk bank untuk hutang. SK-nya banser nggak ada yang masuk bank. Orang kok banser gelem hutang, SK-nya orang payu. Oke, I love you full banser ibu. Pangkat jabatan. Orang iso Pak dipaksa. Niki termasuk aja. Cici. Nomor loro jodoh nggak bisa dipaksakan. Pacarane karo sopo, rabine karo sopo, kan ya itu wae. Hari ini saya dihujat katanya saya belani Denny Caknan. Ora, Denny duwe jodoh, happy duwe jodoh. Denny berhak bahagia, happy berhak bahagia. Yang perlu kamu tahu jodoh itu di tangan Tuhanmu, ora karepe dapurmu. Aku dihujat Pak ning TikTok. Wes saya melu-melu Miftah belani Denny Caknan. Ora. Denny ya bocahku, happy ya bocahku. Kadang-kadang komentarmu ku sing lucu. Aku bingung Denny rabi, pengen mengucapkan happy wedding apa bela sungkawa. Iki kepiye ta aku. Wes dengake mawon muga-muga Mbak Happy ndang ketemu jodone. Ndang rabi kabeh duwe jodoh dhewe
milo lah awakmu cawe itu lah pacaran ra usah suwe-suwe. Tak kandhani yo wong lanang kuwi codot. Aku ya kok. Anton, ndang rabi yo. Urung rabi rezeki moke apa meneh rabi tambah oke ton. Soale rabi ki mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah. Iki sing bener. Nalika tarawuran mangan-mangan wae. Kaya pas nemplok roti yo. Langsung wali kotane bisik-bisik karo Anton. Ton ngarep rasa ngundang meneh ton. Raisa Pak dipasake jodoh. Nyatane kula ketemu bojo kula hanya beberapa saat udah rapi. Dulu zaman kuliah Pak nggak ada yang mau sama saya Pak. Ben tak senengi wong wedok melayu Pak. Mergo saya kere. Tapi hari ini saya katakan kepada orang-orang itu, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jadona karo Gus Miftah prek. Ki ngono to? Telat. Mila sing rong dijodoh santai wae le. Jomblo itu insyaallah free hatin. Ora bahaya tau ora aku ndek bojo. Bahaya kira ndek bojo kowe kaya raimu ya status malam sunah rasul kuwi bahaya goblok. Ora ndek bojo status malam sunah rasul. Ya to lele sunah rasul kok karo sabun to lele. Pengalaman banget. Ngaca salah tidur nanti bojo malah nyanyi lagu nih Gus Dur lho Pak Wali. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa pandayen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso kok sabunan lamaran goblok randu bojo kok sabun lamaran ih pedih aku. Pacaran rasa suwe-suwe seneng langsung dikhitbah wala junaka alaikum fi ma'arradtum min khitbatin nisa au aknangtum fi anfusikum seneng lamar ngono ton ndang rabi yo umurmu berapa tahun 29 Kanjeng Nabi ki rabi 25 Anton 29 jarene ora padha karo Kanjeng Nabi ki bid'ah berarti Anton ki bid'ah dolalah mesake tak ngene yang rabi yo ton manuk nggih nguyuh tok ton. Sakit ton. Ingat-ingat quote-nya Gus Miftah ton. Seseorang yang mencintaimu takkan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu dan takkan mencari alasan untuk melepaskanmu. Kandani yo. Mula ketemu karo cah wedok, kandani ton. Kamu adalah alasan terberatku untuk mandi wajibku. Malah nangis, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai ton, cinta ditolak, Bandungan masih buka ton. Anton, jika dia tidak kunjung menerima cintamu, yakinlah Tuhan masih menerima taubatmu. Cah, kosim lagi sing jomblo sapa? Jomblo kabeh. Tapi sorry ya, cah kosim lagi senengane karo kiai ta. Cuit, yes. Ya selamatan dhisik ya. Mosok cah kosim nganggur. Aku ndelok story ini bocah-bocah iki katawan mau. Kuwi borongan piro endo? Kok betah menekat isuk ning kene kowe. Ganti seragam yang piro kowe, Nduk? Wis yang pindho. Ya Allah, jan.
Aku ngerti kok, ngopo kok Cah Kosim mau dipajang dari awan karo Anton. Main mata nih Anton iso ndelok terus gelas. Ya selamatan ya. Mata nih. Kita ajar loh. Oh alamatnya. Kamu jual alamatnya, kono jual apa? Bojo loro, siji Anton rong dua bojo loro. Apa wali? Anu ya sih, saat ini alamatnya tak tembang Persatuan NU Muhammadiyah. Muka-muka wong sholat itu sakur salawasi. Termasuk besok pas pemilu ya, Pak Wali ya. Beda pilihan angsal, beda capres angsal, beda caleg angsal, beda parpol angsal. Sing penting aku rukun. Gusna Presiden, langsung Pak Wali tak angkat jadi Menteri Negara Urusan Khusus disingkat Menrakus. Nomenklaturnya ngeri kalau di Presiden. Yes. Aku jadi presiden pokoknya kiai-kiai desa kabeh tak kajekke. Wes. Kowe ya wis tukang-tukang sapu apa apa. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siap-siap drone mau di kadrun ke mau drone oke kelawatan flashnya semuanya dihidupkan. Sing ngaku kancane Gus Miftah flashnya munggah, sekarang munggah ke flash kancane Samsudin. Oh lampunya pateni nggak reso ya Anton pateni. Semuanya diangkat. Wah, sarap urung kabeh. Semuanya diangkat. Mereka budi Pak Wali. Utara. Semuanya diangkat. Cendur. Cendur. Salatullah. Semuanya digoyang dulu. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
sihir terakhir drama itu ngomong dong dijawab. Bapak NU ibu muslimat kakang ansor adeva tayat adeva tahlilane saben malam mulai tahlilan podo gowo rahmat goblok berkah terus dipikir orang ini terus mandek ngomong aku rahmat apa berkat berkat saya langgar tekan bisa kopi ini adem. Mr. Bis ngundang Gus Miftah Anton Siregar lumayan gagah orang rampung ton tuku balon cacahe 5 si an ocahe jemle Pak kok jalur anggel serang oh wali kotanya jalur Solo 3 kerawuan Gus Miftah pejabat wali kota lumayan gagah ono gajah adus ning beli najan gagah manue orang percaya sepil dan ya laku wani sepil jeruk gitu itu jeruk apa? ini saya kisi ini masalah bisa wae buta ijo mangane pantal rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwe ora payu rapi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwe ora payu rapi salatullah lungguh lesehan orang nganggo kursi kaya teko manu muni iki pari andudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani iki pari andudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani salatullah kepacot sayang mong dianggap konco Semarang kaline budak sing disayang matane Semarang kaline budak sing disayang beli semangka dapatnya roti pejabat wali kota ratau ngundang ngaji
sak wadahe ra tau ngundang ngaji mergo wali kotane kene. Pasti mapi, ini tak sangani ini. Di sing ayu rene. Kayak Anton Algarangnya. Sangani ya kayak. Tak sangani dolar wae, tak sangani dolar Singapura. Timbae sing wakilan sapa? Tak sangoni $1 Singapura, $1.200.000 lumayan. Di Anton matanya jago ton. Nanti kok hilang gitu bocah? Wah, kita sambut calon mempelai putih dari pasangan Mas Anton yang malam hari ini akan segera melangsungkan pernikahannya. Ini ya, kata Anton gelem kita ini. Jenengmu siapa dong? Sama? Isna. Kayaknya Anton sama Isna itu beda pemikiran. Anton mikir Isna mikir Gus Miftah. Santai ton, kalau jodoh pasti ketemu, kalau nggak jodoh pasti bertamu. Aduh, Isna kelas berapa? Oh, semester 3 kuliah di mana? Unima itu mana? Universitas Magelang. Kamu butuh beasiswa nggak? Iya. Ngono carane ton. Mungkin boyo agresif titik ngono. Wah, kata Anton saya nggak butuh ngasih beasiswa, langsung saya nafkahi. Kasih mas setuju. Lumayan dok, bentahun di job window. Ya Isna, gitu ku. Ya. Coba jalan meneh. Lanang tak diopo. Ya setengah lagi Pak Wali Kota jadi gubernur, aku jadi presiden tak kayak kabeh. Loh, ojo bilang ngimpi Pak, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Nontonin dia nonton gini, saya ya sugih. Lah Allah ngersaki ya tan ya, saya ini sugih. Biar nonton randu apa-apa, saya nonton di apa-apa, serandu mau siji, randu isin. Nang rapi ton, kowe rapi sing nasihat pernikahan aku ton. Artis-artis sing nasihat aku kabeh. Anang Asanti, Gus Miftah, Atta Aurel, Gus Miftah, Deddy Corbuzier, Sabrina, Gus Miftah, Yeni Inka, Gus Miftah, Via Valen, Gus Miftah, Denny Caknan, Gus Miftah, Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan Gus Miftah. Yo kenal jamaahku goblok, ora kenal kepiye. Saya artis make up jamaah boleh yang terbaru, artis yang ikut saya ngaji, idolanya Pak Wali Kota, Lucinta Luna. Yo Wali Kota ini mungkin sono sulah. Wong yo ora nyangoni. Nah, titi wanci yang berikutnya nopo? Oh kan baru pangkat, jodoh, jabatan, jodoh. Saya kira rezeki, ngomong rezeki ini. Bila awakmu nong sugi kaya Mas Anton kok jo ngiri dhisik. Lah saiki wong Jawa iki ada lucu, Pak. Dhisik ki iri. Koncone tanggane tuku mobil, melu-melu numpak mobil ambulan. Koncone tuku omah, melu mlebu omah rumah sakit. Tanggane tuku tanah, melu nyemplung tanah kuburan. Mas Anton tak andani ya lho. Bedane urip ning kota karo ning desa. Lah urip ning kota kuwi kudu kandel dompete, urip ning desa kudu kandel kupinge. Wis to teorine mung kuwi tok. Soale wong Jawa iki nyuwun sewu. Sekadang-kadang sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wong ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe coklat biasanya. Coklat jilbabe. Aku nang. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luwih parah. Saiki ya nyuwun sewu sugih dirasani, kere ya dirasani. Iki napa mboten? Wis biasa-biasa mawon rasa nurut cangkeme wong.
Wong undang-undangnya mau niku SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah kaya Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu nggih biasa-biasa mawon. Kanjeng Nabi niku anu Pak Wali, lak seneng ngomong, lak susah meneng. Lah wong Salatiga sak wangsule, lak susah ngomong, lak seneng meneng. Wong ya teko. Ya ning dhuwur panggung. Pecine yo NU. Pak Wali langsung ini bajingan. Aku ini fair Pak Wali, aku gak rapi wong seneng, aku digarapi ya apa-apa biasa, aku fair. Aku rata loro hati wong kaya pohon pisang, punya jantung tapi gak punya hati. Iya cuaks. Yang rapi ton ya, tak ngomong rezeki aku ton, rezeki sing berkah. Iya lah rapi tenanan, mosok itu ono sing sambat santri kubah, boleh nggak saya menikah dengan anak sekolah? Tak jawabin, orang itu aku, dan apa bah? Ngenteni mulai sekolah dirabi ya, ngawur, ganggu sekolah. Yang ngenteni mulai baru dirabi. Sana ini kejadian itu aneh-aneh Pak Wali. Nih Yogyo ini ono anaknya mati, bapaknya ragilem dikubur. Anaknya mati, bapaknya ragilem dikubur. Saya wong tua kan macam-macam, kayak wingi Ramadan, nong DM kulo takon, Gus mau tanya penting, apa hukumnya di siang hari bulan puasa berkumur-kumur dengan menggunakan kuah bakso? Takonnya mengono kuwi. Akhirnya tak jawab, hendaknya di siang hari bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya, cuaks. Ini enak-enak sih ngundang ngaji wong nom ini loh. Ya ini menu kentir. Wah, saya ini ngomong ngomong viral ya Pak. Begitu sulit, bukan sulit. Barokah itu nyata Bapak Ibu. Berkah itu nyata. Berkah itu dalam bahasa Arabnya, wonten kitab Munjid ini kalau dipun sebatakan. Barokah itu maknanya adalah ziyadah. Woi dodol apa ya dodol, ini rasa banter-banter cangkemmu aku. Kan ganggu konsentrasiku. Kayak ini Kendal Pak, karena bakul es teh siji tak tumbas borong. Bakul es teh 50 moro kabeh. Wis kan. Cangkemmu cerewet. Aku borong iki mergo aku karep ora mergo matur. Kamu atur aku wegah, bojoku ora wani ngatur aku kok kowe. Bojoku ora wani ngatur kula. Bojoku ki ra tau ning mall, ra tau ning pasar, ning bendino paketan teko. Mumet ndasku. Ya jan wong wedok senenge mung kuwi to. Wong wedok ki hobine mung telu, ngemol, ngemil, ngomel. Itu hobine wong wedok. Makanya besok kalau Anton menikah, saya kasih saran. Membahagiakan pasangan hanya cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69 rampung. Lah iya toh 70 kurang isi piro? 69. Lu mau toto hatimu dari sekarang, sak gagah-gagahmu, sak sugih-sugihmu ora bakal iso ngatur bojomu. Mergo wong wedok iki ton makhluk klaster terkuat di muka bumi. Ora percaya takono Bu Kapolres, wong wedok iki lho, rating kanan belok ngiwol ta. Para kadang-kadang rating ora belok-belok ya ono gitu. Wong wedok ora di jabatane medeni apa meneh Kapolres. Kena juga. Oh itu lagi medeni Pak. Anda kudu paham kan, sarunge rapi kan. Mau mengerti perempuan. Rata-rata gitu loh nih. Film ki sing medeni, judulnya rata-rata bintang filmnya wedok. Aku yang gumun. Nyi Roro Kidul, wedok. Nyi Blorong, wedok. Nini Pelet, wedok. Mak Lampir, wedok. Nyanyi gondol mayit kayak wedok. Susana, wedok. Kuntilanak, wedok. Suster Ngesot, wedok. Sundel Bolong, wedok. Wewe Gombel, wedok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling horor dan menakutkan
serta mengerikan adalah apalagi dari Kapolres. Medeng. Aku ki ndek kanca jenderal bintang loro ning kantor galak kaya macan. Ning omah ketemu bojone goblok dadak. Ora iso ngono wedok iki. Ya Allah, ya Allah. Apa meneh Kapolres wedok basike intel. Bah modar. Wis dilek apa mesti konangan. Tapi Pak Wali, film sing lucu-lucu ki rata-rata lanang. Ipin Upin lanang, Shinchan lanang, Doraemon lanang, Unyil lanang, Dono Kasino Indro lanang, Tom Jerry lanang, Scooby-Doo lanang, SpongeBob lanang, Popeye lanang. Itu artinya apa? Makhluk yang menghibur dan selalu menjadi korban adalah lanang. Iya. Ya ini pejabat wali kota ning kantor ya galak kayak macan, ning omah ya kayak kucing. Aku ya Masya Allah, wong itu. Mila itulah alasan kenapa hewan kurban itu pasti jantan, nggak ada yang betina. Loh, teman-teman, unta jantan, sapi jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa semua hewan korban jenisnya jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Aku kupas aku ngomong itu, mumpung ono Kapolres wedok. Paling mulai ditilang. Kayaknya semua meneng anteng ning ngono kaya kena. Lah sampai Kapolres ramelu nyangoni kena pasal 352 perbuatan tidak menyenangkan. Al barokah fa huwa ziyadah. Maknane berkah niku ziyadah. Ziyadah niku artinya apa? Nambah. Nambah napa mawon? Ziyadatul khair, nambah kebaikannya. Ziyadatul rahmah, nambah kasih sayangnya. Ziyadatul sa'adah, nambah kebahagiaannya. Ziyadatul mahabbah, tambah rasa cintanya. Rezeki niku Mas Anton diarani rezeki sing berkah, rezeki yang senantiasa membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain. Jadi Mr. Peace semakin besar, apakah dia berkah apa enggak dilihat dari sisi manfaat. Malah kan Nabi mengatakan apa? Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan wali an amsiya ma'akhin fi hajatin la habu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahrun. Wih, iling-ilingan ton. Menungso sing paling dicintai oleh Allah yang paling banyak manfaatnya satu. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang mampu memberikan kebahagiaan bagi orang lain sehingga orang lain itu terlepas dari kesedihannya. Bayangno, kowe ngundang ngaji aku, nekake wong sak menimbane kabeh seneng. Kuwi wasile awakmu. Ngono murah mau nyangton. Cak Kosima dine ngopo ora, Nduk? Nah niku Pak, hadis niku kula cekel tenan. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Itulah yang dijadikan dasar kok apa kiai-kiai eno ki lak ngaji nyeneng Pak. Soalnya membahagiakan orang, kemudian dia taksifu anhu kurbatan, terlepas dari kesedihan. Itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sawise niku napa? Auta trudu anhu ju'an, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Sedekah makanan. Setelah itu napa? Auta di anhu dainan, bayari utang. Sesuk wong sak menembane sing diutang silakan datang ke rumahnya Pak pejabat wali kota. Ngapain? Nangis bareng. Podo-podo kere. Semakin digunakan untuk kebaikan,
rezeki yang didapat akan semakin barokah. Yakin nih. Mila derajate wong lanang ki nyambut gawe. Mila dawuh Kanjeng Nabi wong apa tutupane? Wali an amsya ma'a akhin fi hajatin. Ketika saya berjalan dengan seseorang untuk memenuhi hajatnya, la ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid syahr, daripada saya iktikaf di dalam masjid sebulan. Kue kerja macul sedina nduk, le. Itu lebih disukai kali Kanjeng Nabi. Mila derajate wong lanang ki kerja, wong lanang kok kluntang-kluntung. Ora sumbut. Gus, napa mboten saged? Allah niku ndadekke kawulane tanpa kerja sugih iso. Bisa nggak Allah menjadikan hambanya tanpa bekerja kaya? Iso. Tapi Allah mengajarkan kepada kita mendapatkan sesuatu melalui proses itu jauh lebih nikmat daripada mendapatkan sesuatu tanpa proses. Maka ingat, orang sukses memahami proses, orang gagal banyak protes. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Itulah alasan kenapa air keringat itu asin, karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Aku sesuk kayaknya menarik ini, ben pengajian Canggon kon Pak pejabat wali kota takon melu. Dan itu biasa terus jajarnya buka Kapolres ya kan jenengan sih ngomong ya buka Kapolres tak bulin entek-entekan orang bahaya tak orang paling buka Kapolres pangkatnya AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi, aku ya AKBP, aku gayanya Bapak Presiden. Menang aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita yang hadir, coba kita lihat kesuksesan Mas Anton. Saya dengar Mas Anton wong sing takdim karo mbok nih. Kita itu sering lupa. Kita ziarah makamnya wali kemana-mana, zur aliman, ziarah kepada orang alim di mana-mana. Tapi kalau kamu punya makam ibumu, punya makam bapakmu, kamu mau ziarah ke makam wali manapun, silaturahmi kepada kiai manapun, kamu menelantarkan makam bapak dan ibumu, ora bakal diijabah dongamu. Dia nama badan. Kita itu sering Pak mendahulukan ziarah kemana-mana, tapi lupa dengan orang tua. Mila wingi jemangkat kaji niku lucu Pak Wali. Kula ngomong kali bojo kula, Bapak kula mbenak kon tindak haji ngenteni haji reguler Pak. Daftar 15 tahun gak mangkat-mangkat. Akhirnya Pak buat tidak mawon. Alhamdulillah aku pengen menikmati haji reguler ya. Akhirnya sepuh asam uratnya kumat. Ada yang punya penyakit asam urat apa enggak? Tak tambahin. Pulang cari gula batu. Gulanya diwenehi asamnya watu ning nutuki urate. Remuk yang gula. Akhirnya kula telepon, Pak, mangkat kaji mawon tak niki tindak haji kali mama. Larang le, haji furodah 600 juta le. Mboten napa-napa. Lan jenengan ridho kula golek duit. Akhirnya bapak ibu kula celuk kula daftarke. Bojo kula mikir, waduh aku di maratuwa. Lah bapak ibuku tak ajak maratuwa ora dadi cangkem. Biasa to wong Jawa. Untung bojo kula mung siji, maratuwane mung loro. Lah bojoku papat, maratuwa kula 8 lah modal. Wes. Nah, akhirnya bapak ibu kula tak daftarke, bapak maratuwa kali ibu maratuwa kula daftarke. Nggih pendamping bojo kula. Pikir kula larang dhisik wong kula ben taun kaji. Kula daftarke wong 5, peng 600 juta. Yakin kuat kula matur ngaten. Akhirnya napa Gus tolong adil. Raffi Ahmad telepon kula. Gus, saya mau berangkat haji. Saya itu sudah nadar kalau saya berangkat haji saya ditemani sama Gus Miftah. Gus Miftah berangkat saya bayari. Akhirnya saya juga bisa berangkat. Saya bayari orang 5. Haji itu dibayari kalau Raffi Ahmad. Ya maklum dia ini artis lah. Ada Mbah Mudin Salatiga. Tapi wong sing paling ikhlas sak dunya niku Mbah Mudin. Wallah, ora ana sing ngalahke ikhlase Mbah Mudin. Nggih napa mboten, Pak? Halah, awakmu ki lha mantu polisi senenge romo. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Begitu takoni mantumu sapa? Mudin. Kurang ajar. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Wali kota mati sing bungkus sapa? Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Aja nyek karo Mudin.
nyatanya tenang bahwa keberkahan itu nyata. Begitu kula budal ke bapak ibu kula mara tua kula, ternyata saya pulang tidak bangkrut. Kula malah angsal endorse, sekali endorse yang dibayari kajine wong tua kula. Jadi kalau Anton hari ini sukses, saya yakin mergo awakmu seneng karo mbokmu. Aku ora kenal percaya iki sapa. Wong rupane mesake kaya ngono kok. Dan Allah itu kalau sudah mau ngasih, Pak, aduh ya Allah, wong sugih iki pawaan Pak Wali, padha karo wong lemu karo guru. Ono kalane mangane akeh tetep kuru, ono kalane mangane titik tapi lemu. Ono kerja mati-matian ra sugih-sugih, ono sing kerjane biasa-biasa mawon tapi sugih, soalnya pawaan Pak. Lah kaya santriku jenenge Andre kuwi lak mangan akeh ra omong. Ning yo tetep kuru. Wong lak mangane akeh tetep kuru itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Lah, mila derajate wong lanang niku nyambut gawe. Lah, mila tak aturi, napa ciri-ciri rezeki sing berkah niku? Ada niki, enggak ada orang sukses tanpa proses. Yakin. Jenengan nyawang kula lak mergo kula pun viral. 18 tahun kula ngaji dengan lokalisasi, ora ana sing lirik kula. Tahun 2000 saya masuk lokalisasi Sarkem, saya masuk ke Sunan Kuning, saya masuk ke Doli, saya masuk ke Guyangan, Nganjuk, saya masuk ke Semampir, Kediri, Bandungan, Ambarawa, Saritem, Bandung, Kebak Keramat, Jakarta. Kok apa? Ya ini lonte. Parani kabeh Pak, 18 tahun nggak ada yang melihat. Proses kemudian orang melihat dakwah saya di lokalisasi 18 tahun. Anton lo 4 tahun sugih. Aku ngerti kok tahun ngapa kowe sugih. Soalnya Gusti Allah mesake to, ndelok rupamu kayak kotak infak to. Sing penting sugih to. Allah mampu menjadikan orang itu kaya tanpa proses, Pak. Tapi nggak nikmat. Oh, jadi anggota DPR berproses dulu, ya kampanye. Mikir ada ini jadi orang mengayu bahagia Mr. Peace. Ya mereka jamaah oke melu kampanye. Ngono kita jadi mengan berlaluran. Oh, Pak Mujid. Oh, ngaku wae. Lu kenal. Langsung bisik-bisik karo Anton mata nih. Aku ngeproses. Lah ngopo-ngopo dhisik baru entuk. Itu lebih nikmat daripada orang ngopo-ngopo entuk. Kerja dhisik baru dapat itu nikmat. Wong ora ngopo-ngopo kok entuk, ora nikmat. Contoh, ngopo-ngopo dhisik nembe bojone meteng. Ah, kuwi luwih nikmat daripada orang ngopo-ngopo moro-moro bojone meteng. Karena aku malah curiga. Ayo. Sopo sing ngeteng iki? Jangan-jangan Anton Siregar lah ngono to. Ngopo-ngopo baru entuk niku luwih apik. Mila nuwun sewu, wali an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya. Orang yang bekerja itu dicintai oleh Nabi. Maka saya dulu ketika membaca hadisnya, bagaimana cara Nabi membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Ternyata kemudian di situ disebutkan, Sayyidina Ali disuruh ngurusi urusan luar, Khorijil Bait, sementara Siti Fatimah diperintahkan untuk ngurusi dalam rumah. Dari hadis ini saya mengharamkan istri saya bekerja. Saya tidak mengatakan Anda perempuan ya, istri saya. Kowe rasa nyambut gawe. Begitu saya menikah dengan istri saya katakan, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa? Karena saya sadar wong lanang kuwi tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang kok tulang tulung. Padha kula takoni wartawan Singapura. Kok Gusna banyak misuh? Ya. Mergo Antasena pernah mengatakan, wong lanang oleh misuh tapi aja ngeluh. Antasena. Nak cara wayang ya Gusna kaya Kresna lah. Nah, Pak Wali Kota kaya sapa ya? Sengkuni cangkemmu sengkuni. Ayo sengkuni gila. Kena yo Hanoman kok. Baru anak tokoh wayang Pak Wali itu yang nggak pernah nyusu dari dia bayi buta cakil. Soalnya cangkeming ngono nyusu aja minta susu dulu. Kalau niku di alasan Mas Anton, kenapa saya tidak mengizinkan istri saya bekerja? Alasan saya sederhana Pak, kayak ngapunten Pak.
Wong wedok iki lho dinafkahi bendina karo wong lanang sing wani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Mila bojo kula entuk. Gus, berarti kula mboten asal kerja. Entuk, saya mengharamkan kepada istri saya. Kowe ning omah wae. Mana? Lawang wedok salat kok kerja, monggo. Kenapa perempuan istri harus bekerja? Iya, karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Yes, tos ping 50 yo tetep ra ono sangune. Jujane ra Mas jujane. Wis ora apa-apa, kiai ini Prabowo sugih. Aku sugih lho, Pak. Oh, Gus lagi sugih. Ngerti aku jalan RP wisata ngaji ning Pantura. Ditelepon Pak Menteri Pertahanan, Gus, saya mau pengajian di kantor. Oh, siap Bapak. Oh, alhamdulillah iso nggih subsidi silang ning Solo 3. Astaga, wis sugih tahun Pak Wali sugih Pak Wali ya. Sapa ngerti dadi gubernur tenan Pak Wali, Pak Wali. Lah Allah ngrasake ana sing mustahil. Nyatane ya moro-moro deng pengamen dadi wong sugih. Farel Prayoga mau nyanyi aja dibanding-bandingke sugih. Bagus tolong ngrasake sapa ngerti sok Osi magi moro-moro sok melejit. Wah kaya Coldplay. Wah. Sapa ngerti sok vokalis Osi mah dadi kaya Lisa Blackpink ngono. Langsung nyanyi Black Rubok ngono. Vokalis iki sapa? Isna mau vokalis. Isna vokalis. Iya kan lirik. Isna, kalau kamu tak lamar untuk Mas Anton, kamu mau nggak Isna? Ya ragelan. Anton, ternyata good rekening tidak menjamin jodoh baik. Minggu tak ada nih Ton, caranya boleh bojo sing apik Ton. Harusnya kamu ngomong Ton sama Isna, Nun mati ketemu Bak saja dibaca iklan kok. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Oh nonton. Sik, napa ciri-ciri berkah? Niki kula catet saking pelajaran sing kula catet saking Abah Lutfi. Lha kelak wong sing alhamdulillah diparingi cedak kali Habib Lutfi. Niki nggih, miturut Habib Lutfi, ciri wong berkah niku napa mawon? Nomor 1, ciri pertama dari harta itu berkah atau tidak dilihat dari sumbernya. Jika didapatkan dengan cara yang benar sehingga harta yang kamu miliki halal, maka Allah akan ridho. Kulo yakin Mr. Fish insya Allah sumbernya halal. Amin. Semoga berkah Ton. Ciri-ciri berkah undang dia mulai tambahi itu berkah. Nah, betul lagi Kiai ada. Nah, ini rawuh nih cerewet Ton ini. Ini aku tak kayak buana, siapa yang mau tambah terus? Kayak gini Mas. Ya Allah, tambah terus. Lo kan rezekiku berkah jadi tambah terus. Bojone. Lah iki wong lanang malah metu karo wedok goblok. Wong lanang kok mau modal manuk kali. Tapi jika cara memperolehnya dengan cara menyakiti merugikan orang lain, maka Allah tidak akan menerima harta yang haram. Jadi ana hadis ngaten, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah niku apik, tidak akan menerima kecuali sing apik. Mila Mas Anton diapiki terus, kelingan oli dawuh Gusti Allah. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang baik. Lah, mula pengen dadi wong apik gampang. Du Kapolres apik dengan tugasnya, sama dengan Bang Ade. Pak Wali Kota apik dengan jabatannya. Anton diwenehi bondo, yo apik karo bondone. Berkah wong sugih itu kelawan sedekah, berkah wong kere kelawan sabar. Loh, lah wong kere arep mila napa wong kere itu dituntut untuk sumeh. Karena tabassamu ka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Lah, sing sedekah nganggo senyum yang paling mungkin itu adalah wong kere. Mila dadi wong kere kudu sumeh, wis kere merengutan, wis abot kita kandhani.
Napa? Nesunan yo kaya bojomu kuwi kok. Nah, meneh. Sampai jeluk buat mau. Kan kene tak cilik mulai. Piye njaluk? Kaya aku bapakmu. Insyaallah. Kok setengah rolas pisan. Saya harus pindah ke Semarang soalnya ini. Pak Wali, ini tanggal 4, besok tanggal 5. Sesuai hari ulang tahun dulu Pak Wali. 5 Agustus, Leo. Alah mau selamat wae ngapa ana kadone selamat-selamat. Ulang tahun saya itu sama dengan Pak Wakasat, Pak Agus. Agus itu jadi 5 Agustus. Makanya tahun kemarin saya khotbah Jumat di kantor Mabes Adi. Karena beliau sahabat saya. Milo Adi macam-macam wedi tak ajar wedi. Di wong-wong. Kuwi Batak ta kuwi, si Adi kuwi. Dulu komandan 403 itu dulu. Bukan 403, 403. Berarti Adi karo Anton ki padha margane. Oh, alah. Kalau Pak Wali Kota kayaknya marganya ya si Raja Gugup. Ono Raton si Raja Gugup. Ono, jauh-jauh ya aku. Bukan itu marga si Raja Gugup. Si lupa utang yono. Ya itu biasanya wali kota bupati yo si lupa utang. Itulah bedanya pilkada sama pilkapi. Pilkada ya lo pilkada karo pilkapi. Pilkapi kuwi tak lali dadi pilkada lak dadi lali. Cocok? Pokoknya jenengan wong Salatiga jangan kaget. Kok ada orang mendadak ramah? Oh, aku curiga jangan-jangan caleg. Kok mendadak melu ngaji? Oh, caleg dia. Kok mendadak NU? Seperti caleg nih. Wah, aku mendadak kok nganggo PCNU? Aku curiga. Sing nomor loro, harta sing diarani berkah niku napa? Harta yang bisa memberikan rasa nyaman dan tentram kepada pemiliknya. Jadilah Anton, kuwi saya sugih atine saya ayem. Kuwi berarti atimu bondomu apik. Tak kandhani ya. Cara wong alim karo wong sugih niku dadi waline Gusti Allah luwih gampang pundi? Wong sugih. Dasare napa? Mang buka wonten kitab Wasiatul Mustofa. Ana hadis ngeten. Inna auliya Allah lam yanalu min rahmatillah wa sa'ata ridwani bi kasratil ibadah walakin yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanah anid dunya. Wali-walinya Allah itu mendapatkan rahmat dan keluasan dari Allah bukan karena banyaknya ibadah tapi karena banyaknya sedekah. Ayo. Mila derajat ahli sedekah itu lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Alasannya apa? Sederhana. Kalau ahli ibadah dia sujud tahajud yang mendapatkan kebaikan hanya dirinya sendiri. Dia puasa Senin Kemis, puasa Daud, kayak saya puasa Daud, yang mendapatkan kebaikan hanya yang melakukan puasa. Tapi kalau orang sakhok dermawan, orang banyak yang mendapatkan kedermawanannya. Mula kowe kudu tambah sugih ton. Jadi lah iso pengajian ini ngundang Gus tak orang setahun pisan tapi ben bulan. Member. Tapi rasanya gak kok meneh ya. Wis ora gelem rabi wae ngopo. Iso ndelok rasa mau rabi yo kecut. Iya. Lah wong Ista gak bisa move on dari aku ton. Kamu tahu ton kenapa move on itu berat? Move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Ya, ngono. Ya semaklum rapat yang ngoni mau ngono wis. Ajur jum. Pokoknya wali kota Rabaperan aku seneng. Lah nesunan ya wis ora bakat, rampung. Wis ra nyangoni nesunan, wah repot. Ora udut pisan. Aji muter apa-apa wali. Wong cangkeme NU ya udut ra apa-apa. Wong NU sing ra udut lak namung kula. Ibu-ibu lah golek mantu seneng sing udut apa mboten? Gus Miftah. Anton juga gak udut.
Wis kita tadi ngopi ora, udut ora. Lanang apa toton? Gondrong ya ora. Nah, ini kalau gondrong kayak kalau aja nggih Simba sudah meninggalkan dunia hitam. Rambutnya putih kabeh. Nasir gitu. Iya kan? Nasir. Rajir. Wong kaya kula niku berkah niku mergo cedak kali guru. Kula duwe guru mbiyen Mbah Dimyati Rois, Al-Fadil wal Fadilah. Lah ndongake kula tenanan. Habib Lutfi, Abbas Arif Sragen, mbiyen Mbah Mun. Pokoke kula mau ndablek sedurungake ngono. Lah wong kondoan lah minta goblok wis ora apa-apa, gobloke payu daripada kowe ngalim ora payu. Cuaks. Didik meneh. Jadi artinya kudu tentrem. Dalilnya apa? Allah dawuh kul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Dadi lek akeh ning elek wis rasa moto-moto. Mangan hati-hati. Kowe iki lek mulai sugih ana wong ngincar. Ana wong pengen nitip awakmu duit, akhirnya jatuh kena pasal Bu Kapolres. Ngerti pasalnya pencucian uang. Hati-hati lek wong nitip duit ora ketok sumbernya sing jelas, aja mau tompo. Hatimu rayem. Pokoknya hati mulai gerundel, itu berarti dosa. Karena kanjeng Nabi takoni ngeten, mahwal ismu. Ya Rasulullah, mahwal ismu. Kanjeng Nabi dosa niku napa? Al ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Ayo, uang pertama kali neng Bandungan Pak Wali, mesti orang nyaman. Tengok, jangan-jangan konangan. Umpamane Pak Wali rono, atau Pak Anton ya rono umpamane ora nesu. Umpamane lho iki, umpamane. Jadi moro dewe-dewe. Aduh, Pak Wali moro, jangan-jangan didelok Anton. Wah, Anton ya padha, jangan-jangan ono Pak Wali. Ndelok ketemu ning jero. Loh, kowe ngapa ning ngeten? Lah melu awakmu Pak Wali. Soalnya kula kada cerita Kiai. Kula mbiyen nunggu masjid teng Taman Siso. Kula nang masjid iku junior, saya punya senior. Senior kula namanya Mas Artono, anak Sragen. Miftah, nggih Mas. Iki malam Jumat, aku meh tahlilan metu, kowe nunggu masjid. Niki lho Muhammadiyah ana tahlilan, sing kula nggone niku. Tahlilane metu jenenge. Kula nggih percaya mawon kali senior. Lah jam 8 niku ngelangut gak ada hiburan. Akhirnya nyuwun sewu. 3 kilo dari masjid ono bioskop film-film zaman biyen. Iya, Ayu Azhari, kan. Bos film-film ngono kuwi lah. Kiki Fatmala, Eva Arnas, lah sing guyu kelingan ya lho. Akhirnya Pak, kula nduduk 500 tiket bioskop niku 500. Wis ngelangut ning masjid nonton film teng bioskop. Bagi sapa Harsono kok yang ngerti kowe. Jare meeting. Ternyata ya langganan. Bosok cah iki. Jan. Oh yang ngerti wae ngono. Ada begitu kula nonton bioskop ning jero kae Pak Wali. Wayem ini. Begitu nih sampingku, ternyata bos senior kula Sartono. Lah Sartono ngomong ngaten kali kula. Kowe lho, tak nunggu masjid kok malah nonton bioskop. Lah jenengan jenenge tahlilan. Bajingan. Pengalaman mestilah nyaman. Tapi sebaliknya Mas Anton, ketika Nabi ditanya mawal bir, kebaikan itu apa? Al birru huwa husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Lah kowe menehi wong nyantuni, sedekah dan lain-lain itu bagian dari husnul khuluqi. Atengake Mas rezekimu berkah. Yang terakhir, harta yang berkah dapat mendatangkan amal kebaikan atau menjadi jalan bagi pemiliknya untuk berbuat kebaikan. Berarti apa? Orang itu kalau ditakdir alim, dia berbuat baik, wasilahnya adalah ilmunya. Orang kalau ditakdir tenaganya bagus, dia berbuat baik, wasilahnya dengan tenaganya. Ditakdir duwe moto apik, wasilah kebaikan dadi tukang kamera. Iki motone apik mesti. Ngopo wong moto ke motone kok merem siji ton. Nah, soalnya lak loro-lorone merem malah ra ketok. Padha karo anu. Ngopo wong bersin ke matane kok merem. Soalnya lak melek iso mencelat sak matane. Takon kula niku takon DM Pak niku semua macam-macam niku. Ngono takon meneh, kenapa
Cicak itu diam-diam merayap. Nah, karena kalau diam-diam bohong, wih bojomu, ya. Kiai apike koyo ngene kok murah monyang to. Maka Allah dawuh wonten surat 25 ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihat. Mangano sing apik, tumindak sing apik. Ini bima ta'maluna alim. Ngono ta. Dadi lah semakin sugih, semakin oke manfaatnya berarti bondomu berkah. Kue dadi wali kota semakin banyak kebijakan yang bagus berarti jabatanmu berkah. Kok dadi DPR oke manfaatnya berkah, tapi lah korupsi ora berkah. Gini apa mboten? Mila bocah-bocah Salatiga ingat kata Gus Miftah, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih pendapatannya kotor. Jadi menteri malah korupsi BTS 8 triliun, ya Allah. Itu uang 8 triliun Pak Ulang itu ku dawet wong sak Salatiga kelelep bisa ngelangi walau Pak Mujib 8 triliun Pak Mujib ya. Aduh, BTS nih. Pak Wali tahu apa kepanjangan BTS? Bancaan Tower Show ini. Nah kita BTS tuh bancaan Tower Show gitu. Rakyat cilik mangane kangenan orang bayar BPJS ditewak ditagih kayak ngono. Malah duit gitu bancaan dasar pejabat bajingan kok aku. Ora bayar tak ora, aku ora wedi aku ngono. Ben cilik iki niki musim pemilu. Ben ra kapusan terus rakyat ini. Mila sing ikhlas di pejabat. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Kok jadi wali kota banyak cobaan? Iya, cobaan itu pasti banyak Pak Wali. Kalau sedikit namanya cobain. Ya. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersabarlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Nah Pak Wali mangan onde-onde sing paling enak gampang golek onde-onde sing wijene ganjil. Itu enak Pak Wali. Sampun jam 12 kula kedah sowan Kang Semarang. Nyuwun donga mungkin saking Pak Kiai kula nyuwun pamit. Mas Anton terima kasih. Jangan sama yang lain saja, jangan sama saya tak pengen nggih. Lu kira nyangon ngatur-ngatur. Oh sing awakmu to. Nang diwenehke tak ajar kowe. Maca hasbi rabbi mungkin kula tinggal Pak Kiai donga. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sepidah malih hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Santon, Mr. Fis, Pak Wali dan semua yang hadir terima kasih. Nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.